Halo, welcome to my channel Banyak Warna. Kali ini aku akan membahas peruntungan zodiak Scorpio untuk aspek asmara, pekerjaan, keuangan, dan kesehatan di bulan Juni 2021. Perlu kamu ketahui bahwa hasil reading ini bisa saja resonate atau tidak, karena video ini berdasarkan energi kolektif yang akan berjodoh menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Banyak Warna agar kalian mendapatkan notifikasi dari YouTube setiap saya upload video terbaru. Oke? Kalau gitu kita langsung aja untuk melihat bagaimana peruntungan zodiak Scorpio di bulan Juni 2021. Kita mulai dulu dari asmara ya, terutama bagi kalian yang masih single. Nah, di sini bagi kalian yang masih single, kita lihat bahwa semesta atau Tuhan ini sedang ingin menyampaikan pesan kepada kalian bahwa kamu itu mau orang yang seperti apa dan bagaimana gitu. Karena kalau kamu cuman berdoa kayak ya Allah, ya Tuhan, tolong dekatkan aku dengan orang yang ternyata itu jodoh aku, contohnya tolong pertemukan aku dengan jodoh aku, itu doang tuh contohnya misalnya ya, paling gampang. Nah, kalau kamu doa kayak gitu doang dan tidak spesifik, maka yang datang itu bisa orang yang bermacam-macam sifatnya. Bisa saja kamu kayak nanti merasa tidak cocok atau cocok. Jadi karena doa kamu yang kurang spesifik, ujung-ujungnya yang datang kepada kamu juga bisa bermacam-macam sifat orang tersebut. Dan kalau misalnya kamu lebih spesifik, contohnya tolong dekatkan aku dengan orang yang bisa membantu aku atau bisa mengarahkan aku dan mengajarkan aku agar aku juga jadi semangat, pokoknya apapun itu, informasi yang atau doa yang lebih spesifik lah. Misalnya kamu juga ingin dijodohkan dengan orang yang lebih tua, saya nggak bisa sama yang seumuran atau yang lebih muda. Itu contohnya ya di sini untuk Scorpio. Karena dengan kamu berdoa dengan spesifik, maka energinya atau Tuhan dan semesta nanti akan mengarahkan untuk menghadirkan orang yang cocok sesuai dengan doa kamu. Karena di sini kenapa kamu disuruh berdoa yang lebih spesifik? Karena di sini ada indikasi di mana kamu di masa lalu pernah tersakiti oleh orang. Jadi sehingga kamu tidak ingin merasakan hal yang sama kembali dan kamu ingin bangkit dan ingin dipertemukan dengan orang yang lebih cocok untuk diri kamu. Dan ini intinya lebih ke sampaikan lebih detail dan lebih jelas, intinya seperti itu. Kamu mau yang seperti apa? Jadi semesta menyampaikan pertanyaan itu balik lagi kepada kamu itu ya. Dan intinya fokus terhadap kegiatan kamu juga ya. Dan berikutnya untuk kalian yang sudah dan berikutnya ini untuk kalian yang sudah berpasangan ya. Maaf yang tadi sebelumnya. Jadi ini kamu sama pasangan kamu seperti lagi ada perbincangan juga, walaupun ada diskusi di mana kamu kayak perbedaan pendapat, tapi sebetulnya perbedaan pendapat tersebut akan memberikan sebuah solusi yang sesuai dengan tujuan kamu dan tujuan dia juga, sehingga kamu sama pasangan kamu bisa melewati masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Jadi ini sebaiknya lebih ke arah diskusi sih, biar tujuan kamu sama pasangan kamu jadi searah. Jadi sebaiknya kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu atau ada pikiran yang mengganjal, sebaiknya disampaikan ya, biar nanti cepat terselesaikan apapun itu kendalanya atau masalahnya. Itu yang saya lihat untuk Scorpio, untuk asmara. Jadi ini kekompakan sih yang lagi dituntut, seperti itu, agar seirama dan harmonis hubungan kamu. Komunikasi di sini, kekompakan dalam komunikasi juga. Dan di sini untuk kalian yang belum bekerja, berikutnya untuk aspek pekerjaan, di sini saya lihat untuk lebih percaya diri
akan kemampuan kamu. Terus ketika kamu ingin menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, karena beberapa di antara kalian yang lagi mencari pekerjaan ada yang dipanggil interview, untuk interview atau wawancara, dan di sini sepertinya kamu merasa kayak tidak percaya diri, nggak pede atau gemeter, dan di sini lebih ke arah paksain. Dan pastikan kamu juga harus berlatih sebelumnya. Di sini intinya lebih ke arah prepare everything before you do that. Bahasa Indonesianya itu kayak persiapkan dulu apapun yang kamu butuhkan sebelum kamu maju, sebelum kamu interview, atau sebelum kamu ingin melamar ke suatu tempat. Jadi kayak semuanya harus dipersiapkan dengan matang-matang. Begitu juga jika kamu ingin membangun sebuah usaha, kamu juga harus pikirkan kedepannya ini profitable atau enggak, tapi berdasarkan data yang konkret, dan lihat pasarnya juga, apakah banyak atau tidak, apakah masih ada peluang atau enggak, seperti itu. Tapi harus dilihat berdasarkan data nyata, bukan dari kira-kira dari pikiran atau emosi kamu. Jadi kamu harus butuh riset di sini. Artinya butuh riset, ya. Itu untuk kalian yang masih belum bekerja atau ingin membangun sebuah usaha, wirausaha atau bisnis. Dan berikutnya, ini di sini untuk kalian yang sudah bekerja atau memiliki usaha atau bisnis. Di sini sepertinya kamu akan menemui beberapa kendala. Namun tidak perlu khawatir, kamu bisa melewatinya kok. Memang di sini kendala yang muncul agak sedikit tricky atau agak sedikit butuh kejelian atau butuh pengorbanan sedikit, melakukan sesuatu yang tidak biasanya kamu lakukan, atau sedikit perlu solusi yang lebih kreatif, yang lebih kayak berpikir di luar kotak, thinking of the box, seperti itu ya. Dan kamu di sini perlu masukan dari orang lain juga, saran-saran dari orang yang pernah mengalami kendala serupa. Di sini lebih kayak ke arah kerjasama, karena orang tersebut pernah mengalami dan sukses untuk melewati kendala tersebut. Jadi kamu kayak cari inspirasi, cari saran, cari masukan, konsultasi lah istilahnya, ya. Di situ. Lalu di sini berikutnya untuk kalian segi keuangan. Di sini sepertinya ya keuangan tidak terlalu bisa dibilang apakah kurang, enggak juga. Apakah lebih? Ya biasa-biasa aja. Di sini malah saya lihat dari uang tersebut ada beberapa di antara kalian ingin invest ke suatu hal. Misalnya kamu mau membuka usaha uang tersebut, atau kamu ingin buat beli rumah, atau pokoknya investasi lah di sini kalau yang saya lihat. Atau kamu juga ingin mengarahkan untuk membiayai kebutuhan anak-anak kamu untuk di masa depan. Contohnya kayak planning untuk tabungan anak, untuk tabungan sekolah untuk anak kedepannya. Ada beberapa yang juga arahnya ke situ di sini kalau yang saya lihat. Intinya ya tidak terlalu ini sih berpengaruh parah. Lalu berikutnya ini untuk kesehatan. Sebenarnya gini, kesehatan kamu tuh sebenarnya stabil, tidak bermasalah. Cuman di sini kamu terlalu bekerja keras. Sebaiknya kalau kamu sudah kayak overwork atau kerjaan banyak banget atau kegiatan banyak sekali, kamu bisa meminta tolong kepada orang lain agar pekerjaan kamu juga bisa lebih ringan dan kamu juga tidak kecapean. Soalnya di sini arahnya kalau kamu kecapean itu bisa ngundang penyakit yang tidak terduga lainnya. Itu arahnya ya. Itu untuk berbagai aspek Scorpio. Lalu berikutnya ini saya bukakan saran dari semesta untuk zodiak Scorpio apa untuk di bulan Juni ini. Kita lihat. Kebalik, maaf. Di sini ada not for you. Lalu berikutnya juga ada between the words. Oke. Ini ada kesamaan sih, ada dua sisi. Coba kita cek lagi kira-kira secara spesifik apa saran dari semesta ya. Oke, jadi gini, di sini kalau yang saya lihat
beberapa di antara kalian ada yang memaksakan sesuatu hal yang kalian udah tahu jawabannya. Kalau diteruskan itu tidak baik untuk kalian atau tidak cocok. Dan di sini sebenarnya kamu ada teriakan di dalam hati atau intuisi kamu itu mengatakan, misalnya nih kamu mau kerja di tempat lain dan di sini atau kamu ingin membuka usaha di bidang apa, cuman kamu kayak mengabaikan selama ini dan memaksakan. Jadi kayak kamu jadi stuck. Jadi kayak di sini kayak follow your passion sih lebih arahnya. Tapi kalau misalnya ada kendala di mana kamu nggak betah di kantor yang sekarang, sebaiknya kamu cari dulu sih, jangan keluar langsung di sini. Dan di sini dikatakan kamu tuh ada kemampuan di situ untuk menggapai apa yang sesuai dengan panggilan hati kamu, panggilan misi jiwa kamu, panggilan yang sesuai dengan tupoksi kamu, perjalanan hidup kamu, untuk diri kamu dan untuk orang lain. Di sini soalnya ada suatu kondisi yang kamu sendiri juga udah merasakan intuisi kamu, ada yang nggak beres, nggak cocok, atau kamu nggak berkembang, merasa nggak berkembang. Dan di sini kamu juga beberapa di antara kalian ada yang pindah ke kantor baru, ada juga yang mendapatkan kerjaan baru yang di luar dugaan. Sangat gimana ya, bisa dibilang kamu mungkin ada gini, memaksakan, enggak, aku nggak cocok di sini. Cuman kita kan nggak tahu semesta sedang mengirimkan kejutan apa. Sebaiknya coba lihat dulu dan jalani dulu sekitar 3 bulan atau 6 bulan. Kalau nggak cocok, oke, baru. Jadi di sini kayak kamu harus berani ambil resiko, walaupun terlihat menakutkan, tapi juga terlihat tidak stabil. Kamu sini kayak jangan ragu. Kalau kamu membawanya juga dengan enjoy, terus dengan rutin, di sini bisa kok kamu mencapai apa yang kamu mau juga. Karena arahnya bagus sih, gitu. Ini energinya juga positif. Di sini kan kalau kita lihat 6 itu kan biasanya terdiri dari angka 3 ya. Oke. Lalu di sini juga ada angka 3. Biasanya 333 itu angel number 333 itu artinya adalah semesta sedang mengarahkan kamu. Jadi jangan ragu. Nih di sini gerbangnya. Jadi kamu berdoa dulu. Maunya apa dan bagaimana, dan di sini juga lagi diarahkan ke sesuatu yang lebih baik untuk diri kamu. Cuman terkadang kita suka heran, masa sih cocok gak sih? Ragu itu wajar. Sebaiknya kalau kamu ada ragu kayak gitu, coba pelajari lebih dalam dan ambil resiko, coba dulu. Kalau kamu setelah menjalani ternyata cocok, wah, emang semesta lucu, kasih petunjuk. Tuhan tuh kasih petunjuk biasanya tuh selalu bikin ketawa kalau kita sudah ngeh polanya. Kalau di saya sendiri biasa suka ketawa dalam artian ya ternyata petunjuknya nggak jauh-jauh dari kita selama ini. Bisa saja saat kita lagi browsing handphone, atau lagi buka website, atau justru lihat sesuatu yang berulang kali lewat di sekitar kita. Contohnya kayak ada, kalau saya nih akhir-akhir ini nih ngelihatnya ikan hiu. Nah, ikan hiu kalau misalnya saya lihat dari secara spiritual itu ternyata untuk mencapai tujuan sesuai dengan misi jiwaku, kayak gitu. Dan ada kemampuan leadership arahnya, kayak gitu. Nah, itu aja sih dari saya untuk contoh-contohnya ya, saran-saran dari semesta kepada kamu. Semoga ini bermanfaat. Oke, nanti saya juga bantu doakan semoga apapun yang kamu ingin jalani dan lakukan semuanya lancar ya. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan video ini, dan aku juga mohon maaf apabila ada salah kata. Selain itu jangan lupa juga ya nonton video aku yang lainnya. Oke, kalau gitu saya izin pamit dulu. See you next time. Bye bye.